Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Tema hari ini adalah mengapa manusia harus punya tujuan. Manusia dicipta oleh Tuhan memiliki hati nurani dan serupa dengan Tuhan Allah. Beda dengan binatang. Binatang tidak memiliki tujuan. Dia hidup, makan untuk hidup, hidup untuk makan. Tiap hari makan untuk hidup, hidup untuk makan. Beda dengan manusia. Jadi kalau manusia tidak memiliki satu tujuan, nilai-nilai hidup, ya hidupnya hanya makan untuk hidup, hidup untuk makan. Dari proses lahir sampai meninggal hanya itu saja. Ya. Marilah kita beralih kepada satu tujuan, gerakan yang difokuskan kepada tujuan. Apakah tujuan itu, saudara? Yang pertama, manusia dicipta Tuhan serupa dengan peta dan teladan Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merastap di bumi. Apakah gambar dan rupa kita? Dalam bahasa lainnya disebut peta dan teladan Allah, saudara. Ya, apa yang dimaksud peta dan teladan Allah? Yang pertama, peta. Satu adalah petunjuk Tuhan, ya, kompas kehidupan Tuhan. Pada waktu andai kata kita kesasar masuk ke dalam satu hutan rimba, ya, dari pagi sampai sore, gelap, kita nggak bisa keluar, lupa keluarnya. Kalau tidak ada peta, saudara, maka kita akan muter-muter terus di situ dan tidak bisa keluar, dan akhirnya mengalami satu tragis, kematian. Oleh karena itu kita perlu petunjuk Tuhan, peta teladan Allah, peta kehendak Tuhan yang kedua. Ya, pertama petunjuk Tuhan, kedua kehendak Tuhan itu apa? Kita harus mengenal secara pribadi dan kehendak Tuhan, perintahnya Tuhan itu apa? Yaitu menaklukkan diri kepada Tuhan Allah. Jangan kita egois, saudara, dengan kekuatan diri sendiri, ya. Saudara bisa menaklukkan dunia ini. Silakan aja. Tetapi Alkitab berkata, karena kita harus menaklukkan diri kepada Tuhan Allah, membangun hubungan dengan Tuhan Allah, beribadah, memuji, menyembah, sehingga timbullah satu kehidupan. Ya. Dosa yang terbesar di dunia ini bukan berzina. Daud berzina dengan Batseba, bisa diampuni. Musa membunuh orang Mesir, bisa diampuni. Tetapi orang yang tidak menaklukkan diri kepada Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, dosanya tidak bisa diampuni. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Kristus, kita bersyukur, ya, Tuhan memberikan satu anugerah kasih karunia tanpa syarat, gratis, dengan kematian di kayu salib dan kebangkitan pada hari yang ketiga yang disebut hari Paskah. Ya, dia menebus dosa-dosa manusia, ya, dan memberikan keselamatan jiwa menuju surga. Dalam Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, yaitu anugerah, saudara. Ya, jadi peta adalah petunjuk Tuhan, kehendak Tuhan, menaklukkan diri kepada Tuhan Allah, atau yang disebut juga anugerah Tuhan Allah. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 45, ya, karena kita sudah diberi anugerah oleh Tuhan Allah, maka ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita berani, saudara, untuk mengalahkan dunia hanya dengan iman. Ya, bukan dengan kekayaan, harus kaya dulu, tidak. Ya, kita mulai dari perkara-perkara kecil, ya, dari keluarga kecil, ya, dari keluarga miskin. Kita percaya bahwa semua yang lahir dari Allah
yang menerima anugerah kasih Allah, mengalahkan dunia ini, saudara. Ya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya. Itulah modal dasar kita, menerima anugerah kasih karunia dari Tuhan Allah. Yang kedua, teladan Allah, serupa dengan Kristus. Di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku." Teladan Kristus adalah selalu hidup yang dipimpin oleh kebenaran, saudara. Ya, bayangan apa yang terjadi kalau kita melanggar kebenaran, saudara. Ya, sebab di dalam Alkitab banyak manusia yang melanggar kebenaran. Ya, di dalam Roma 3 ayat 10 sampai 12. Tidak ada satu orang pun mencari Tuhan Allah. Ayat 10 berkata. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat 12. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bayangkan. Jadi, mengerti kebenaran, prinsip hidup menegakkan kebenaran sesuai profesi talenta masing-masing. Saya kasih contoh. Seorang dokter praktek. Datanglah seorang pasien dengan tekanan darah tinggi, hipertensi, ya, diukur sampai 200. Nah, kalau dokter ini menerapkan nilai-nilai kebenaran, dia akan kasih obat, ya. Contoh sedokat, ya, dalam setengah jam akan turun menjadi 120/80. Itulah perlunya kebenaran, saudara. Tetapi kalau dia jahat, ya, dia licik karena dosa, dia akan robah obat itu dengan obat yang meninggikan tensi bisa sampai 300 sehingga orang itu stroke. Ini yang disebut malapraktek. Dunia akan kacau, saudara, kalau hidup tidak dipimpin kebenaran. Ya. Demikian juga usahawan dan profesional. Ya. Kalau kita tidak dipimpin dalam kebenaran, berapa banyak pengusaha akan licik, akan jahat, berapa banyak orang profesional akan bicara tentang dua kaki. Ya, itulah saudara yang kasih dalam Kristus. Makanya kebenaran ini adalah teladan serupa Kristus. Ya, harus kita jalankan dalam hidup sehari-hari. Saudara yang kasih dalam Kristus, yang ketiga, Alkitab berkata berkuasa, memerintah, artinya menguasai bumi, memerintah bumi, membuka perwakilan kerajaan Allah di bumi, ya, melalui gereja. Membuka chapter-chapter dalam event-event organisasi marketplace dan mengutus duta-duta ambasador, saudara. Ya, itulah perwakilan kerajaan Allah di bumi, yaitu Wahyu 5 ayat 10. Itulah tujuan kehendak Tuhan, saudara. Ya, dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi, saudara. Jadi kalau saudara tidak mempunyai tujuan, saudara akan menjadi orang-orang biasa saja, orang-orang penonton saja. Makan hidup, makan hidup, makan hidup. Saudara tidak berkarya, saudara tidak berbuah banyak. Ya, saudara tidak melakukan perintah Tuhan Allah, kehendak Tuhan Allah. Oleh karena itu saudara yang kasih, marilah kita memiliki tujuan. Ya, karena apa? Tujuan adalah satu-satunya yang membuat saudara berubah. Ya. Yang keempat, yang terakhir, melayani kehendak Tuhan, saudara. Itulah saudara yang disebut stewardship, penata layanan di dalam Markus 10 ayat 44. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Saudara yang kasih dalam Kristus. Kita ingin menjadi leader, menjadi ketua, menjadi kepala, saudara, harus melayani dulu, saudara. Ya, Yusuf sebagai budak Fir'aun, dia melayani dulu Fir'aun, Potifar, akhirnya jadi perdana menteri. Itulah saudara yang kasih dalam Kristus. Kita melayani
mengembangkan kerajaan Allah, melakukan kehendak Tuhan. Ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20, mengerjakan amanat agung, ya, dengan berbagai cara. 7 gunung, ya, itu bagus sekali, ya. Kita harus keluar. Nah, itulah yang disebut pelayanan, saudara. Ya. Jadi saudara yang kasih dalam Kristus, apakah peristiwa terbesar sepanjang hidup dari lahir hingga meninggal di dalam kehidupan saudara? Apakah uang, materi, kekayaan, konglomerat berlimpah ruah, kaya raya? Ya, Alkitab berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya? Saya akan memberikan satu kesaksian founder dari Kodak di Amerika. Ya, kaya raya berapa puluh tahun yang lalu karena dia tidak ada saingannya. Penghasilannya saudara, per tahun, per bulan, per menit, per detik jutaan dolar. Tapi hidupnya hampa. Suatu ketika dia dinasihati suruh jalan-jalan dengan kapal pesiar, ya, dari New York keliling sampai 20 hari ke Eropa kemana. Dan begitu kembali sudah mau dekat dengan New York, dia melihat lautan yang begitu indah. Lalu dia mengambil pistol dan menembakkan kepalanya. Bunuh diri, saudara. Itulah seseorang yang tidak mempunyai satu tujuan, yang tidak mau menaklukkan dirinya kepada Tuhan Allah. Dan kedua, Margaret Hemingway, seorang perempuan wanita tinggi 183, cantik. Dia terpilih menjadi satu iklan, satu produk dengan pembayaran $1 juta. Ya, begitu terima dia hidup dengan glamor, dan suatu ketika dia mengikut pemilihan lagi, Ratu Lipstick, dan dia kalah, dan mungkin depresi, akhirnya dia bunuh diri juga, saudara. Itulah saudara, orang-orang yang tidak mempunyai tujuan. Oleh karena itu saudara yang kasih, jangan takut, ya. Saudara dilahirkan jadi orang kecil, kita bangun mulai perkara-perkara kecil menjadi perkara besar dengan minta hikmat anugerah dari Tuhan Allah dan kebenaran yang diberikan kepada kita, sehingga kita melakukan hanya 2 saja, yaitu anugerah kasih karunia Tuhan Allah dan kebenaran dari Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang kita jalankan dari lahir sampai meninggal. Ya, maka saudara akan berubah menjadi orang besar, the great leader kalau dalam pemimpin organisasi, dan menjadi usahawan besar dan profesional besar karena namanya dikenal sepanjang masa. Karisma bisa mengorbankan orang dalam seketika, tapi untuk mempertahankan kelanggengannya adalah nama baik, keteladanan. Demikianlah saudara yang kasih dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.